Beliau bernama Al-Imam Muhammad bin Ali Al-Faqih Al-Muqaddam. Sayyidina Al-Imam Faqih Al-Muqaddam, di dalam manaqib sejarah hidup beliau diceritakan bahwa Al-Imam Faqih Al-Muqaddam adalah orang-orang yang besar. Beliau adalah orang-orang yang hebat. Bahkan diceritakan beliau pernah mi'raj, saudara-saudara, bertemu dengan Allah dalam satu hari 70 kali, saudara-saudara. Sehingga banyak para ulama, banyak orang-orang soleh di zaman beliau, di masa beliau, berkunjung kepada beliau untuk mengambil manfaat. Satu hari semalam 70 kali, ya Pak. Itu bagus. Kalau ada yang ngaku begitu ya. Saya tidak ada nemu Sayyidina Abu Bakar itu mi'raj 70 kali. Adakah ya orang yang lebih wali dari Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu? Dari Umar bin Ali radhiyallahu anhu, ada yang lebih wali dari itu. Terus kalau memang ada orang mi'raj 70 kali, apa dampaknya untuk ekonomi Indonesia? Ada kan? Dampaknya untuk perekonomian, pendidikan, politik, untuk geopolitik kita, hubungan bilateral, multilateral, adakah untuk peningkatan kemiskinan? Yang ada bikin kita illiterate. Lagi jawabannya ini untuk penanya ya. Ini gara-gara kita illiterate, SDM kita rendah, kemudian Human Development Index, indeks pembangunan manusia kita masih rendah, maka gampang dihapusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, kita berjumpa lagi dalam Gus Arok Channel. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, kali ini saya ingin membahas tentang salah satu ulama ataupun salah satu gus, salah satu kiai yang masih sangat muda, yang memang luar biasa kiai ini. Pandangan-pandangan dan juga keilmuannya itu perlu untuk kita teliti dan juga kita pelajari. Kiai muda ini bernama Gus Dofir. Gus Dofir tentu dengan keilmuannya memiliki pengajian, memiliki pesantren, dan juga memiliki aktivitas mengajar dan juga mendidik santri-santrinya agar bisa menjadi seorang pribadi muslim yang berilmu, dan ilmu itu bermanfaat bagi masyarakat dan juga bermanfaat bagi agama, bermanfaat bagi nusa dan bangsa. Dalam salah satu videonya, Gus Dofir menyoroti tentang persoalan nasab habaib, di mana nasab Ba'alawi ini terputus berdasarkan penelitian dari Kiai Maduddin Usman. Dan Gus Dofir dalam videonya tersebut menyoroti salah satu doktrin ataupun mungkin yang sering kali menjadi doktrin oleh Habib-Habib Ba'alawi dalam mensakralkan tokoh-tokoh dari kalangan mereka yang sudah sangat familiar, yaitu salah satunya adalah Faqih Muqaddam. Kiai muda ini, Gus Dofir, mengkritisi tentang cerita mi'rajnya Faqih Muqaddam yang bisa melakukan mi'raj 70 kali dalam sehari. Sebelum kita bahas lebih lanjut, mari kita simak videonya terlebih dahulu. Saya membaca buku Al-Isabah fi Tamyiz Sahabah, Ustul Ghabah Usuli Sahabah. Saya membaca banyak buku sejarah. Tarikh Ibnu Khaldun, Tarikh Tabari, Tarikh Ibnu Katsir, bahkan Tarikh Dimashq oleh Ibnu Asakir. Saya tidak ada nemu Sayyidina Abu Bakar itu mi'raj 70 kali. Adakah ya orang yang lebih wali dari Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu? Dari Umar bin Ali radhiyallahu anhu, ada yang lebih wali dari itu. Dari Thalhah bin Ubaidillah, Zubair bin Awwam, Amr bin Abi Ubaidah bin Jarrah, dengan Sa'id Al-Khudri, ada yang lebih wali dari itu kah? Imam Mujtahid ini yang 4 masih di bawah level mereka, kewaliannya, spiritualitasnya, walayat, sainthood-nya. Tapi tidak ada kabar Sayyidina Abu Bakar mi'raj. Kalau ada pasti populer cerita itu. Pasti Syuhra wal Istifadah itu cerita itu. Tapi tidak ada. Terus kalau memang ada orang mi'raj itu, apa dampaknya untuk ekonomi Indonesia? Ada kan? Dampaknya untuk perekonomian, pendidikan, politik, untuk geopolitik kita, hubungan bilateral, multilateral, adakah untuk peningkatan kemiskinan? Yang ada bikin kita illiterate. Lagi jawabannya ini untuk penanya ya. Ini gara-gara kita illiterate, SDM kita rendah, kemudian Human Development Index, indeks pembangunan manusia kita masih rendah, maka gampang dihapusi.
Oke, taruhlah itu benar misalnya. Ya kan? Terus apa untungnya bagi kita? Adakah dampaknya bagi ekonomimu apa? Bagi intelektualitasmu apa misalnya? Dan apa untungnya ngaku-ngaku? Nah, kita lebih keren kalau ada orang itu ngaku punya karomah, karomahnya mengentaskan kemiskinan. Misalnya menekan pengaruh dolar ke rupiah, yuan. Itu baru itu karomah yang keren itu. Tapi kalau enggak itu khariqul ada. Kalau enggak percaya itu orang munafik. Sekarang pun kono. Ya terserah. Ya lek-leken dewe. Terserah kau telan sendiri yang begitu-begitu. Tapi saya enggak tertarik. Dengan cerita begitu, apa untungnya untuk perekonomian kita? Dan memang kalau memang itu betul, adakah orang lebih hebat dari Sayyidina Abu Bakar? Itu kewaliannya loh ya. Beliau mertua Nabi. Menemani Nabi hijrah. Dan beliau adalah khalifah setelah Nabi. Adakah orang yang lebih hebat dari? Ya sekurang-kurangnya dengan sahabat yang al-mubasysyirina bil jannah. Dengan mereka yang ikut hijrah ke Yastrib atau ke Madinah, as-sabiqun al-awwal 124 orang. Nah itu dia, makanya penting bagi kita, itu kan yang tokoh yang dimaksud kalau tidak salah Al-Faqih Al-Qaddam ya. Ya terserah enggak apa, kalau jenengan percaya monggo. Tapi kalau saya enggak, kenapa? Saya berakal. Saya ilmuwan, saya langsung baca. Mana? Ini cerita Sayyidina Abu Bakar Mi'raj. Nah, bahwa ada orang Mi'raj itu berbeda kan. Mi'rajnya para nabi dengan para wali itu beda. Memang ada para wali yang Mi'raj itu. Dan mengaku secara sore gitu ya. Ya, saya dinaikkan oleh Tuhan ya. Tapi tidak ada yang melampaui pencapaian spiritual Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali radhiyallahu anhu. Dan Sayyidina Abu Bakar enggak Mi'raj 70 kali dalam keterangan yang sore ya. Dalam riwayat yang otoritatif, yang muktabar itu tidak ada. Dan apa untungnya bagi ekonomi Indonesia? Yang ada kita tambah bodoh. Yang ada kita mengalami penjajahan spiritual, nah begitu. Nah oleh karena itu kembali lagi ini illiterate. Karena bangsa kita literasinya rendah, SDM rendah, terbelakang, tidak well educated, tidak well civilized. Kenapa sih waktu kita ini tidak kita habiskan untuk belajar saja sih? Kenapa? Kenapa sibuk dengan yang gitu-gitu? Atau dengan apa yang nasab. Nah, nasab itu laku kah kalau dijual di Silicon Valley sana? Di tempatnya Facebook, YouTube laku kah itu? Kalau dijual ke Eropa laku kah sebagai dagangan atau hubungan bilateral multilateral? Sebagai dagangan atau barang apa komoditas ekspor impor laku kah itu? Dijual di bank Exim, bank ekspor impor laku kah dijual yang begitu-begitu? Masyarakat butuh sholawatan saja kah? Coba jadi penanya saya tanya. Masyarakat butuh sholawat saja kah? Butuh sholawatan saja kah? Apa tidak butuh mereka dicerdaskan? Pemberdayaan ekonomi. Dikasih beasiswa anaknya untuk belajar di luar negeri. Agar kita setara dengan negara-negara maju. Apa masyarakat ini hanya butuh hiburan sholawatan saja kah? Yang gak apa gitu-gitu tok ya hidup kita ini. Ya kan masyarakat butuh diajarin wudu, baca Quran, tajwid yang baik. Ya supaya kita punya kiprah lah sedikit-sedikit ya di ekonomi, politik, ya di kebudayaan, minimal sastra. Supaya kita setara dengan negaranya Najib Mahfud, dengan Wisława Szymborska, dengan negaranya Pablo Neruda, agar kita setara dengan, ya minimal itulah. Tapi tidak dilakukan, karena kita masih sibuk dengan hal-hal yang receh begitu. Nah ini sebenarnya rangkaiannya ini adalah gerbong pembodohan masal ini, pembodohan umat ini dilokomotifi oleh penceramah yang tidak layak, yang tidak kompatibel, yang mereka bukan ilmuwan, bukan saintis, mereka bukan orang yang ngerti betul apa itu agama, kebudayaan, berpikir ya rasionalitas, mereka tidak ngerti itu. Yang mereka lakukan pembodohan, nakut-nakutin umat, tujuannya semata-mata ya rebahan li anfusihim. Nabi sudah mengingatkan itu. Bahaya nanti umat Islam ini gara-gara perilaku ulama. Suwaili ummati min ulama isu yattakhiduna hadzal ilma tijaratan rabahan li anfusihim la arbahallahu tijaratahu. Celaka sengsara menghadapi malapetaka umat Islam nanti gara-gara perilaku pseudo ulama yang yang rekam jejaknya, cara mendidiknya, ceramah-ceramahnya negatif, black campaign, hoax ya. Disinformasi berita. Mereka melakukan itu semua yattakhiduna hadzal ilma tijaratan, yang menjadikan pengetahuan agama sebagai komoditas barang dagangan, rabahan li anfusihim, semata-mata demi keuntungan pribadi, la arbahallahu tijaratahu. Allah tidak kasih keuntungan mereka sebenarnya.
Sekali lagi problemnya karena kita literasi rendah, illiterate. Yang menarik bagi saya sebenarnya bukanlah pembahasan tentang mi'rajnya Faqih Muqaddam 70 kali dalam sehari, karena sebenarnya pembahasan tentang doktrin-doktrin Ba'alawi ini sudah cukup lama diperbincangkan. Namun yang ingin saya bahas adalah sudut pandang yang digunakan oleh Gus Dofir dalam memahami tentang doktrin-doktrin dunia sufi, yaitu salah satunya adalah Faqih Muqaddam, yang menurut saya sangat menarik karena bagaimana Gus Dofir itu mengkomparasikan ataupun menyandingkan antara doktrin-doktrin Ba'alawi dengan realita-realita dan juga dengan nalar berpikir yang kritis. Menurut Gus Dofir, ya ngapain sih kita itu percaya kepada cerita-cerita tentang mi'rajnya Faqih Muqaddam 70 kali dalam sehari, kemudian kehebatan-kehebatan klan Ba'alawi, kemudian cerita-cerita yang lain yang sebenarnya kalau kita berpikir secara kritis, ya kata Gus Dofir itu kan ngapain sih gitu, apa dampaknya bagi kita? Kan nggak ada dampaknya sama sekali bagi kita itu. Yang susah tetap susah. Kemudian yang bodoh tetap aja bodoh. Kalau hidupnya susah, kemudian ingin tidak susah, maka yang dilakukan adalah bukannya mempercayai doktrin-doktrin dari Ba'alawi. Tetapi kalau ingin tidak susah, ya usaha. Tentu saja selain berdoa. Tetapi poin yang paling penting adalah menggunakan nalar kita. Menggunakan nalar kita secara sehat untuk menyikapi kehidupan ini. Kalau seandainya kita sebagai manusia yang sudah diciptakan oleh Allah dengan nalar berpikir, dengan akal pikiran, dengan hati nurani, tetapi tidak digunakan secara baik-baik, tentu saja yang akan terjadi adalah fenomena seperti yang sekarang ini terjadi, di mana masyarakat Muslim itu banyak sekali yang tertipu, banyak sekali yang menganggap bahwa doktrin-doktrin yang seolah-olah itu di luar nalar, tetapi dinilai sebagai benar-benar terjadi. Selama kita itu tidak menyaksikan secara langsung, ya ngapain sih? Toh ternyata itu juga katanya yang itu juga bersumber dari kalangan mereka, dari orang-orang yang katanya itu ya masih keturunan-keturunan dari mereka itu sendiri. Maka ngapain kita itu percaya kepada hal-hal yang demikian? Mendingan kita itu fokus pada kepribadian kita masing-masing. Kalau kepribadiannya itu seorang pedagang, jati dirinya itu seorang petani, fokuslah mengembangkan perdagangan, fokuslah mengembangkan pertanian. Bagaimana caranya agar apa yang menjadi jati diri kita itu berkembang. Kalau yang pedagang, ya bagaimana caranya agar perdagangan kita bisa berjalan dengan baik, bisa berjalan dengan sukses. Kalau kita itu sebagai petani, ya bagaimana caranya kita itu menjadi petani yang cerdas, yang mampu mengelola tanah, yang mampu mengelola tumbuh-tumbuhan, sehingga apa yang kita lakukan itu membawa maslahah kepada orang lain. Kalau ditekuni dengan baik, dilakukan dengan baik, itu sangat banyak kok masalahnya. Petani menghasilkan tanam-tanaman, menghasilkan biji-bijian, menghasilkan semua bahan pokok yang dibutuhkan oleh manusia. Ada beras, ada cabai, ada singkong, ada gandum, ada segala macam. Hasil dari pertanian itu semuanya dibutuhkan oleh manusia. Maka kalau kita berbicara tentang suatu profesi, itu masalahnya sangat banyak kalau itu dilakukan dengan cara-cara yang benar. Kalau dilakukan dengan serius, kita cari masalah-masalahnya apa, kemudian bagaimana untuk menghindari masalah-masalah yang akan terjadi. Semua pekerjaan kan seperti itu. Semua pekerjaan itu memiliki masalahnya masing-masing. Kemudian setiap masalah itu memiliki solusinya masing-masing.
Maka daripada kita itu berlama-lama memperdebatkan tentang apakah karomah ini benar-benar terjadi atau tidak, apakah karomahnya Faqih Muqaddam itu benar-benar terjadi atau tidak, itu ngapain sih, nggak ada gunanya. Maka kembali lagi, marilah kita kembali kepada pribadi kita masing-masing, kita kembangkan pribadi kita masing-masing. Jangan kita disibukkan kepada hal-hal yang sebenarnya bukan urusan kita. Jangan kita disibukkan oleh hal-hal yang sebenarnya kontraproduktif terhadap akal pikiran kita. Dari saya cukup sekian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.